Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ada damai sejahtera sukacita, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mempunyai Allah yang setia, mempunyai Allah yang selalu ada bagi kita, amin. Di semua kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita, Allah selalu ada, amin. Dia selalu hadir. Yang menjadi pertanyaan apakah kita selalu hadir ada di situ? Mari pada pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Bila kita masih ada hingga saat ini, berdiri sehat saat ini, itu semua kebaikan Tuhan. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hikmat kita sendiri, itu semua karena Tuhan, amin. Pada pagi hari ini Dia mau temukan hati yang mau menyembah, menaikkan ucapan syukurmu, bahwa semuanya berasal daripada-Nya. Dan kita mau katakan semuanya bagimu Tuhan, semuanya darimu. Dan kami mau katakan semuanya bagimu Terima kasih. Memuji, menyembah Engkau dengan segenap roh, tubuh dan jiwa kami Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya dari Tuhan dan semuanya bagi Tuhan.
Tuhan. Biar ini menjadi ucapan syukur kami. Sikap berterima kasih kami kepadamu Bapa. Yes Lord. Amen. Haleluya. Haleluya. Suarakan haleluya. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Tanpaku bersangka pada dirimu tanpamu. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikanmu di syukurku ucapkan. Thank you Lord atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Mari angkat tanganmu. Namamu bersandar pada dirimu tanpamu. Takkan Tuhan, sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Yesus. Yes Lord. Amin. Amin. Sebenarnya Kau yang ubahkan duniaku. Sebab hanya Kau yang ubahkan duniaku. Sebenarnya Kau yang ubahkan duniaku. Sekali lagi katakan serukan. Sebenarnya Kau yang ubahkan duniaku. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta.
semua karena kasih dan kebaikan-Mu kami ada Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku
Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu konsisten dan tidak pernah berubah. Karakternya selalu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan itu baik di hari kemarin saya, hari kemarin kita. Tuhan itu baik di hari sekarang kita. Sebabnya kita bisa yakin bahwa Tuhan akan tetap baik di hari esok. Yang saya nggak tahu, hari esok bagaimana Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Benar. Saya tahu Tuhan itu akan tetap baik besok. Tapi seringkali kita nggak bisa prediksi gimana Tuhan akan menunjukkan kebaikannya besok. Tapi karena tahu bahwa Tuhan itu baik, sekalipun mungkin kita berpikir bahwa Tuhan, saya nggak tahu apa Tuhan besok akan menjawab doa saya seperti yang saya mau atau enggak. Saya nggak tahu apa besok Tuhan akan menyatakan kebaikannya seperti yang saya harapkan atau enggak. Cara Tuhan kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu baik. Dan karena kita tahu Tuhan selalu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita menghadapi masa depan yang kita nggak tahu. Sekalipun kita menghadapi masa depan yang belum kelihatan. Kita bisa yakin bahwa ada hal-hal yang Tuhan nggak akan pernah lakukan buat kita. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita sendirian di masa depan. Itu sebabnya kenapa kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena siapa Dia. Kenapa kita bisa memberikan dengan hati yang bersuka cita? Bukan karena kita bisa, tapi karena Dia Allah yang baik, yang tidak pernah berubah. Pagi hari ini ditantang dengan persembahan. Mari lihat Allah kita yang tidak pernah berubah. Mari lihat kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Mari lihat kebaikan Tuhan di saat sekarang kita. Dan mari beriman bahwa Tuhan akan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak perlu takut masa depanmu, tidak perlu takut apapun yang akan terjadi. Karena Tuhan tetap baik. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan karena Dia yang layak. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku amani dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Hadiratmu selalu ada dan tak pernah tinggalkanku. Hadiratmu selalu ada dan tak pernah tinggalkanku. Yes, haleluya. Mereka berikan sorak-sorai kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Shout haleluya. Amen. 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 Thank you Jesus. Terima kasih sudah berada di tengah-tengah kita, melawati setiap kita pagi ini Tuhan. Kami terus sorakan pujian, hormat kami bagi Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Masih tinggal berdiri, saudara. Saudara tetap bersemangat di hadirat Tuhan.
Saudara, hari-hari ini saya sedang bicara tentang kebajikan Kristen. Saya mau saudara sungguh mengalami kekristenan saudara. Itu sebabnya sekali lagi kita membaca dengan iman. Dan mari ketika kita membaca hal ini, biar saudara doakan, ini terjadi dalam hidup saya. Amin. Ini terjadi dalam kekristenan saya. Ini terjadi dalam pertumbuhan rohani saya. Oke, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Saya mau saudara baca dengan iman sambil terus jadi doa. Bahwa saudara sedang bertumbuh dalam kekristenan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Katakan amin. Katakan, biar ini terjadi dalam hidup saya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau semua kebajikan ini karena kita telah beriman ada dalam hidup kita, sungguh kita akan puas dengan kekristenan kita. Sungguh pengenalan kita akan Tuhan menjadi sempurna. Dan sungguh orang dunia akan melihat bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Hari-hari ini dunia sedang resesi. Jadi hari-hari ini orang sedang cari bagaimana cara menjawab keadaan dunia ini. Saudara, kita telah pelajari sebelumnya bahwa kita mesti ada penguasaan diri. Sesudah menguasai diri, kita mesti tambahkan kesabaran, tambahkan ketekunan. Nah, saudara, itu membuat kita jadi kuat hadapi kesulitan, kesukaran, problema hidup, bahkan aniaya. Karena dunia tidak seindah yang diharapkan, kata banyak orang. Saudara, paham ini, kalau cuma saudara lihat saya menguasai diri, saya sabar, saya pasrah, saya tawakal deh menghadapi kesulitan, kesukaran, aniaya. Itu saudara, rasanya Kristen kok mirip sebuah paham filsafat yang disebut dengan stoicism. Stoicisme. Bahasa Inggrisnya stoikisme. Apa itu? Bapak Ibu juga, kayaknya saya juga menyebutnya susah. Tapi saya pengen sebutkan ini, kenapa? Karena orang itu cenderung, kalau dia nggak bisa memahami hidup ini, dia akan cari pemikiran tentu yang cocok untuk menjawab masalah hidupnya. Semua manusia akan begitu. Satu sisi orang modern itu suka dengan yang namanya materialisme. Memuaskan kehidupannya dengan hal-hal yang material. Makanya ada orang bilang hidup ini sekarang diciri dengan hedonisme. Apa itu? Kesenangan yang didapat dari hal-hal duniawi. Kesenangan sensual yang didapatkan ketika panca indera kita dipuaskan. Nah, tapi banyak orang gak ngalamin kayak gitu. Saya gak jadi kaya. Saya gak dapat kesempatan ini. Padahal semua orang berlomba-lomba. Nah, titik ekstrimnya orang itu jadi materialisme. Orang sudah matre, cari kesenangan dunia. Nah, kalau nggak dapat, ternyata dunia ini penuh penderitaan. Dia nggak pakai paham itu.
Dia pakai paham ini yang saya sebut tadi. Paham tawakal, paham pasrah. Aslinya itu paham stoa, stoicisme. Bahasa Inggrisnya stoicism. Nah, apa itu pahamnya? Itu tadi, kuasailah dirimu dan sabarlah engkau, tawakallah menghadapi kesulitan hidup. Itu kepasrahan orang stoik. Nah, saudara ada di yang mana? Kalau masih muda rasanya kejar cita-cita, bekerja sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena saudara didorong oleh materialisme, saudara didorong oleh hedonisme. Tapi biasanya kalau mulai tua, kayaknya nggak tercapai cita-cita, malah banyak kemalangan. Kayaknya nggak cocok ini buat saya. Saudara mesti ganti paham. Pahamnya apa? Yang tadi, ya pasrah deh. Tawakal aja menghadapi kesulitan hidup. Nasib ya nasib. Nah, paham ini saudara harus pahami. Karena hari-hari ini kalau saudara lihat di YouTube, paham ini lagi populer dengan istilah filosofi teras. Bukan filosofi kopi, Indri, Justin, bukan. Filosofi teras. Karena Stoa itu disebut karena mereka waktu melahirkan pemikiran itu ada di Serambi, Athena. Serambi itu teras, saudara. Apa sih pemikirannya? Nah, saya perlu jelaskan ini. Sehingga saudara mengerti kenapa penguasaan diri, ketekunan gak cukup sampai di situ. Saudara harus tambahkan kesalehan. Kenapa harus ditambahkan kesalehan? Karena kalau tanpa kesalehan, yaitu paham tadi, cuma sampai di stoikism, filosofi teras tadi, ya pasrah aja. Nah, bahayanya pengajaran ini kalau kita lihat ya, sebelum kita lihat bahayanya, kita lihat dulu ada yang positif dari hal ini, ada juga yang negatif. Yang umum dari paham ini adalah apa? Let us be insensible to pain. Let us be heedless of difficulties. Artinya apa? Mari kita cuekin aja terhadap rasa sakit. Orang yang menderita tuh kayak gini. Mari kita nggak usah peduliin, nggak usah indahkan dari segala kesulitan hidup. Itu memang hidup udah kayak gitu. Karena emang dunia ini sulit, dunia ini penuh penderitaan. Kamu harus berdamai dengan hal itu. Gimana caranya? Kembangkan cara berpikir bijak. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kisah tragis. Dunia ini penuh dengan rasa sakit. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Namun, di tengah semuanya itu, semua manusia kan pengen bahagia. Gimana caranya bahagia? Berdasarkan filosofi teras ini. Mereka kembali, kalau kau mau bahagia, itu sumbernya di moral. Ada etika moral yang kamu harus pelajari. Yaitu apa, saudara? Kenalilah kebahagiaan itu berasal dari hidup yang penuh kebajikan. Kita selalu bicara kebajikan. Sama kalau bahasa aslinya, airete. Sama. Tapi bedanya apa? Saudara mungkin sekarang berkata, Pak Gembala jangan khotbah susah-susah. Tapi saya mau bilang begini. Tuhan paling tidak suka campuran. Katakan, Tuhan tidak suka campuran. Satu ketika saudara harus uji, iman saudara ini murni atau campuran. Orang Israel keluar dari Mesir, kenapa banyak yang mati di padang gurun? Karena iman mereka campuran. Itu bersumber dari mana? Ada yang disebut dengan bangsa kacauan. Bangsa kacauan itu orang Israel kawin sama orang Mesir. Punya kebudayaan Israel, punya juga kebudayaan Mesir. Campur deh. Kalau yang senang, wah hebat ala Israel. Kalau yang sulit, udah bersungut-sungut. Itu yang dibinasakan oleh Tuhan di padang belantara. Nah, kita sedang menuju ke surga.
Kita mau sampai ke tanah perjanjian yang sejati. Kita harus dibebaskan dari segala campuran isme-isme yang lain. Dari campuran pikiran-pikiran, pandangan dunia, persepsi, paradigma atau apapun namanya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh punya iman yang murni. Dan untuk memiliki iman yang murni itu tidak mudah. Makanya sudah perlu diajar. Kalau tugas kita cuma sekedar sampai di surga, begitu saya baptis saya berkata, mau nggak sudah langsung masuk surga? Oke, baptis kali gini agak lama ya. Saudara keluar, kita tepuk tangan, dia sudah sampai di surga. Tadi pasti kan? Tapi kenapa kita harus berjuang lewati kehidupan ini? Supaya didapati kita iman kita murni. Sama aja. Kenapa Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden? Karena Tuhan mau dapati iman, ketaatan Adam dan Hawa. Bukan ketaatan yang polos. Ketaatan yang tidak teruji. Tapi justru ketaatan yang teruji. Terujinya lewat apa? Gimana respon mereka terhadap buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Sebabnya saudara harus paham hal ini. Bagusnya pengajaran Stoik, banyak orang jadi tertarik nih. Khususnya keluarga-keluarga muda. Khususnya para mahasiswa. Wah, bagus nih pahamnya nih. Kenapa? Karena dia ngajarin begini. Manusia itu harus memegang kontrol atau kendali. Dan di dalam hidup ini, ada yang engkau bisa kendalikan, ada yang engkau nggak bisa engkau kendalikan. Fokuslah kepada yang engkau bisa kendalikan. Misalnya, kamu siapin khotbah terbaik. Kalau perlu begadang. Kalau perlu, saudara? Cari baca buku banyak, baca referensi. Tuliskan yang terbaik. Tapi suatu ketika, ada orang gak suka sama khotbahmu. Nah, yang ini kamu gak bisa kontrol. Udah biarin aja. Gak usah dipikirin. Itu ada baiknya. Ada benarnya juga gitu loh. Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Benar gak? Di satu sisi kelihatannya baik. Atau kalau engkau mau bahagia, itu bahagiamu tuh gak tergantung dari hal-hal yang di luar. Hal di luar itu seperti kekayaan, ketenaran. Kalau engkau bisa dapat, syukurlah. Tapi kalau engkau gak bisa dapatkan, itu bukan sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu dari dalam. Ini mirip Kristen, saudara. Mirip Kristen. Tapi nanti apa bedanya? Pandangan ini lawan dari yang saya bilang tadi. Materialisme sama hedonisme. Yang mengejar kesenangan lewat kesenangan sensual. Makan, minum, seks, segala macam. Itu namanya gerakan epikureanisme. Tapi yang ini saudara apa? Sebaliknya. Karena kesulitan penderitaan, gimana cara ekstrim menanganannya? Yaitu tadi yang dikatakan. Manusia harus pasrah. Ini didasari oleh apa, saudara? Didasari oleh berpikirnya begini. Untuk kamu benar-benar bahagia, kamu itu hampir mirip orang-orang yang masuk biara. Bersifat asketis, memisahkan diri. Makanya penyangkalian diri cocok banget buat mereka. Jangan sibuk dengan dunia. Tapi kembangkan kebajikan moral. Yaitu apa? Coba kamu berpikir yang baik. Yang mulia. Ketika yang pikiran yang baik dan yang mulia ini menguasai hidupmu, itu sebetulnya adalah Allah. Itu sebenarnya yang ilahi. Dia berpikir begitu. Jadi gak peduli kamu
memiliki sesuatu, tidak memiliki sesuatu, itu nggak mempengaruhi kebahagiaanmu. Yang penting engkau cerdas, engkau berhikmat, engkau penuh kebajikan dalam dirimu. Itu mikirnya kayak gitu. Ya kan? Seringkali ada orang juga membenarkan kayak gitu. Kadang-kadang saking susahnya, saking sulitnya hidup, ya udah. Yang penting saya orang baik. Gitu. Ya kan? Padahal ada hal-hal tertentu, mungkin dia kurang berusaha, mungkin dia kurang sungguh-sungguh. Saudara, saya pengen saudara tangkap hal ini supaya jadi saudara tahu bahwa ada pemikiran-pemikiran yang kita nggak sadari, kita masukkan dalam kekristenan kita, padahal Tuhan bilang itu bukan Kristen sayang. Itu mungkin kebudayaan lamamu. Kalau engkau Manado, ada kebudayaan Manado yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada memang yang sesuai. Kalau engkau Chinese, ada kebudayaan Chinese yang sesuai dengan firman Allah. Ada yang tidak sesuai. Kalau engkau Jawa, ada kebudayaan yang sesuai dengan firman, ada yang tidak sesuai. Tapi Tuhan mau kita murni. Saudara, tokonya namanya Seneca. Dia bilang begini, akal budi adalah hal terbaik yang dimiliki manusia. Udah beda banget ya sama firman Tuhan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi. Tapi Seneca bilang, yang terbaik yang bisa dimiliki adalah akal budi. Berarti bukan Tuhan. Jika akal budi ini disempurnakan, itu akan membuat penggenapan perkembangan manusia. Inilah hal yang patut dipuji. Inilah hal yang disebut kebajikan. Inilah yang harus dikejar manusia. Makanya sekarang banyak orang terus ingin belajar, terus ingin dapat titel, terus ingin dapat pengetahuan. Karena dia bilang penggunaan akal budi kunci kebahagiaan. Nah, bagaimana akal budi ini disempurnakan? Kalau akal budi ini bersesuaian dengan alam, ngikutin hukum alam, mengikuti kodrat alamiah. Ketika kita mengikuti kodrat alamiah, kita ketemu nih, ada yang namanya akal ilahi, akal yang tertinggi. Itu Allah. Allah itulah yang paling rasional, dan dia masuk juga dalam kita. Jadi paham ini tidak berkata Tuhan itu Tritunggal dan Esa. Tapi pahamnya apa? Tuhan ada di semua hal. Namanya panteisme. Antara Allah dan dunia itu jadi satu. Namanya monisme. Jadi pemikiran seperti itu. Nah, banyak hal saudara harus pelajari dari budaya saudara, dari budaya kita. Sering kita mengutip. Kadang-kadang kita nggak sadar, ada benarnya, tapi ada salahnya. Yang benar, semua kebenaran adalah milik Allah. Tapi kalau yang salah harus kita buang. Yang tua-tua langsung berkata, berarti adat istiadat kita harus dibuang dong. Jangankan adat istiadat kita, adat istiadat Yahudi saja sama Tuhan harus dibuang. Bagi orang-orang tua kadang-kadang sulit berkembangnya di sini. Ketika berhadapan dengan kekristenan, bukan tutup mata asal buang semua kebudayaan kita, enggak. Kita mau berpikir enggak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kebiasaan kita, tradisi kita sesuai enggak dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Orang muda juga sama. Gaya hidup saudara ditentukan oleh sikap saudara. Sikap saudara ditentukan oleh pola pikir saudara. Pola pikir ini dari mana? Dari cara saudara memandang dunia. Ini menentukan hidup saudara. Orang yang paling sederhana ngomong gini, khotbah susah-susah, emang gua pikirin. Dia bilang gitu. Ketika orang ngomong emang gua pikirin, itu juga pola pikir. Ada orang pola pikir kristis, ada pola pikir yang sederhana, emang gua pikirin. Itu juga cara berpikir. Jadi sama-sama tetap berpikir, betul gak saudara? Nah tapi seringkali kita nggak gunakan. Betul, ada benarnya kata paham ini, bahwa Tuhan kasih akal budi itu luar biasa.
tapi bukan yang utama. Amin. Yang utama adalah Tuhan. Nah, saya sudah sampai di sini saudara. Saya bilang tadi, kalau orang dia sungguh-sungguh menguasai diri, akhirnya sadar diri, udahlah, jangan banyak keinginan deh. Nerimo, pasrah. Kenapa? Karena sulitnya hidup ini. Udah sabar aja. Ada penyerahan Kristen, ada yang disebut penyerahan Kristen harus berserah. Aku berserah, aku berserah. Itu beda dengan penyerahannya orang Stoik yang saya pengen kasih tahu. Kalau penyerahannya Stoik, nasib. Emang dunia udah susah kok gitu. Kamu gak bisa merubah yang di luar, yang di dalam aja. Kenapa? Karena mereka gak kenal Allah yang sejati. Mereka kenalnya rasio, yang adalah cermin ilahi. Nah saudara, sementara kekristenan ngajar apa saudara? Oh bahkan orang Stoik tuh ekstrimnya begini. Perasaan-perasaan itu harus ditaklukkan. Bahkan orang yang paling bijak itu kalau dia sudah bisa mengendalikan perasaannya. Jadi orang Stoik kalau bisa jangan nangis. Enggak peka dengan emosi. Yang lebih parah lagi, orang Stoik itu banyak orang nggak tahu nih. Kalau mereka saking sulitnya hidup, aduh, terima. Nah kalau kesulitan itu sudah nggak tertahankan, pilih mati itu sah. Bahkan ada orang punya gerakan yang namanya bunuh diri. Kenapa? Itu sah. Kenapa? Karena itu bukan masalah benar atau salah. Karena buat orang Stoik itu yang namanya benar, yang namanya baik, kalau pikirnya sangat rasional. Jadi dia merasionalisasikan, daripada lo menderita, daripada lo susah amat, akhiri aja hidup lo, itu masuk akal. Terus kalau udah mati gimana? Karena hidup ini adalah siklus, nanti reinkarnasi. Siapa tahu jadi lebih baik, siapa tahu. Setiap paham itu bukan sekedar ide. Tapi setiap paham ada roh di baliknya. Jadi kalau ada roh bunuh diri, jangan-jangan ada paham ini. Kalau ada roh menyerah dalam hidup, bukan berserah ya. Kalau orang kehilangan semangat juang, jangan-jangan kena spirit ini nih. Ya. Jadi setiap ide kita harus tahu spiritnya apa, roh apa di balik itu. Itu sebenarnya yang saya mau tekankan sama saudara. Saudara boleh lupa istilah saya tadi, tapi saudara harus tahu ada kebenaran yang sejati, ada kebenaran yang tiruan, yang serupa. Dan itulah pekerjaan iblis intinya. Paham ini menjadikan manusia adalah Tuhan. Paham ini membuat manusia nggak manusiawi, nggak wajar. Padahal Yesus mengajarkan apa? Yesus menangis waktu Lazarus meninggal. Emosinya bahkan dia gunakan ketika dia marah, ketika apa? Menyucikan bait Allah. Tapi buat orang Stoik, emosi itu nggak penting, bukan yang utama. Kalau bahkan kamu bisa melenyapkan emosi, mengendalikan emosi, top banget. Jadi itu ekstrim ya. Yang satu hedonis, senang-senang. Yang satu pasrah. Sudah hidup di mana? Selalu kunci dari firman Allah, punya keseimbangan. Bisa katakan amin? Nah, jadi orang Stoik itu nggak terlalu mementingkan kekayaan, nggak terlalu mementingkan kesehatan. Itu bukan yang utama, tapi bukan mereka anti ya, bukan.
Tapi sumber kebahagiaan bukan dari situ. Yang utama kamu bijak. Kamu bisa berpikir mengendalikan semuanya. Tapi apa firman Tuhan bilang? Itu sangat bertentangan. Tadi Stoik bilang sebenarnya manusia adalah Tuhan. Emosi harus disingkirkan. Tapi Tuhan bilang begini, firman Allah berkata, hanya ada satu Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Amin. Dan dia itu apa saudara? Dia itu peduli dengan manusia. Tuhan gak hanya pengen kita bijaksana di dalam diri kita. Tetapi Tuhan gak hanya pengen kita jadi sesuatu. Tapi gak masalah buat Tuhan untuk memberikan sesuatu tempelan buat kita. Yang namanya kesehatan, kekayaan. Bahkan Tuhan senang dengan hal itu. Jadi paham Kristen harus paham. Ada Tuhan dan berkat-berkatnya. Bisa katakan amin? Nah. Menghadapi kesulitan hidup. Menghadapi aniaya. Jalan keluarnya coba mikir dengan cara sendiri. Bantahlah semua itu. Kalau perlu hilangkan dirimu, mati saja. Ini pengharapan yang kacau saudara. Tapi pengharapan Kristen apa? Di tengah kesulitan, kesukaran, aniaya, ada Allah yang benar. Dan Allah ini bukan seperti paham ini. Oh, hanya buat orang yang intelek, hanya untuk orang yang pintar yang bisa mencapai Allahnya orang Stoik. Hanya yang jago cara berpikirnya, terdidik. Enggak. Allah yang sejati itu bisa dikenali siapa saja. Amin. Allah yang sejati itu peduli tentang kebaikan, bukan hanya kebaikan batinia kita, tapi juga peduli dengan kebaikan. Kalau orang Stoik bilang kebaikan eksternal, itu apa? Kesehatan, kekayaan, kenikmatan hidup. Saudara, kenapa tema kita bulan ini intimate? Menjadi orang yang intim. Dia memang Allah yang luar biasa. Allah yang maha tinggi. Tapi dia Allah yang intim dengan manusia. Buktinya ketika dia berinkarnasi, dia mau merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia menangis, dia berpeluh untuk merasakan semua itu. Dan emosinya dia nyatakan. Ketika dia gembira, dia gembira. Ketika dia susah, dia bersedih. Itulah Allah yang intim dengan umatnya. Itu Allah yang bisa dikenali, bukan hanya dikenali. Allah yang boleh berkorelasi, berhubungan. Hubungannya bahkan sangat intim. Dia peduli dengan manusia. Dia peduli dengan semua kebutuhan kita. Oh, tidakkah saudara berbahagia memiliki Allah yang hidup? Allah yang baik, bahkan Allah yang memberkati. Bahkan Allah yang intim dengan masalah saudara. Intinya kekristenan apa? Saudara ketemukanlah keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara keluar dari kesulitan. Menghadapi kesulitan dengan penuh makna. Amin. Kalau gitu kita langsung masuk ke yang namanya kesalehan. Tadi kan dikatakan penguasaan diri, tambahkan ketekunan. Ketekunan tambahkan kesalehan. Bahasa Yunani adalah Eusebia, ya. Eusebia. Susah ya. Ini agak sulit untuk diterjemahkan kata saleh, kesalehan. Bahasa Inggrisnya godliness. Namun pendekatannya kata saleh itu diterjemahkan gini. Dia artinya mengarahkan pandangan kedua
arah. Katakan kedua arah. Dia memandang kepada Allah dan dia memandang kepada sesama. Bagaimana memandang kepada Allah? Dia tahu tanggung jawab dan tugasnya kepada Allah. Amin. Itu namanya orang saleh itu pertama tahu tanggung jawabnya kepada Allah. Bahwa kita diciptakan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan untuk apa? Menghasilkan karya di dunia ini. Untuk memuliakan Allah. Namun kita juga harus memandang kepada sesama. Kehadiran kita adalah untuk jadi berkat bagi sesama. Karya kita untuk memberkati sesama. Kehadiran kita menolong sesama. Itulah yang disebut Ezebia. Itu yang orang saleh. Orang saleh itu seperti itu. Orang saleh nggak cuma rajin doa, rajin ke gereja, tapi bertapa. Itu bukan orang saleh. Orang saleh itu seperti siapa? Seperti Yesus. Makanya godliness. Sederhananya God likeness. Seperti Allah. Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus lebih banyak di luar sana daripada di sinagoge. Daripada di bait Allah. Yesus ada di pasar. Yesus ada di tengah orang yang menderita. Di tengah orang miskin. Kenapa? Karena itulah Eusebia. Eusebia, susah banget. Hadir di tengah pergumulan manusia. Jadi saudara, kalau sekarang kerja, jangan cuma pikir, saya memenuhi nafkah saya. Atau pikirannya rohani, supaya saya bisa bayar perpuluhan dengan jujur. Dan beri persembahan yang banyak. Itu terlalu rohani saudara. Padahal itu memang utama. Tapi saudara, saya bekerja memenuhi keperluan keluarga. Bisa katakan amin? Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau bisa, saya jadi berkat bagi orang lain. Mula-mulanya pegawai. Terus orang di sekitar kita. Ya kan? Itu semangatnya. Dengan adanya kekayaan. Dengan adanya pengaruh. Kita bisa memanfaatkan itu. Untuk kesejahteraan sesama. Itulah Eusebia. Haleluya. Amin. Jadi kalau mau ditanya orang saleh apa sih? Coba buka dulu Kolose 3 ayat 23 24. Kolose 3 23 24. Saya berharap saudara pulang dari sini, saudara tahu hubungan saya dengan Tuhan mesti intim. Tapi hubungan dengan sesama juga mesti intim. Itu sebabnya akan mempengaruhi semua kehidupan saya. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini Eusebia yang pertama. Seringkali kita terlalu sebelum mikirkan manusia adalah kita terlalu hidup untuk manusia. Ya, supaya orang lain senang. Tapi yang paling utama itu sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Berdasarkan pengenalan, berdasarkan penyertaan Tuhan, pasti berbeda saudara. Di sini dikatakan Kristus adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Apa itu Tuhan? Kita hambanya berarti. Apa artinya saudara? Kita melakukan yang Dia kehendaki. Tapi bukan hamba sebagai yang tidak punya hubungan. Beda hambanya orang kehambaan Kristen dengan perbudakan dunia, beda. Ada hubungan yang intim, tahu betul. Tahun lalu kita, tahun ini ya, seperti mata hamba
memandang kepada tangan tuannya. Ada keintiman di situ. Gak mungkin bisa memandang tangan kalau jauh, saudara. Nah, ayat berikutnya saya pengen saudara baca hal ini. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Saya mau kita semua membaca dan memberi tanda ayat ini. Jadi kalau saudara mau dianggap saleh, sederhana. Tugas saudara sama Tuhan, saudara cek. Tentu tugas kepada Tuhan yang utama ya. Waktu saudara yang utama itu sama Tuhan, bukan sama istri, bukan sama keluarga, bukan sama pekerjaan. Itu sebabnya pastikan, saya ngantuk, tapi 4:45, saya udah harus duduk berdoa. Saya harus baca firman-Nya. Itu membuktikan saya mengutamakan Tuhan. Cuma 15 menit kok, sampai 5:30. Ada waktu ngantuk, ada waktu capek. Tapi saya paksa, kenapa? Saya membuktikan Tuhan yang utama dalam waktu dan perhatian saya. Termasuk dalam keuangan saya. Tapi Eusebia tadi nggak cuma kepada Tuhan. Yang berikut kepada sesama. Sok lihat ya. Roma 12 ayat 15, 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Gimana saudara bisa bersukacita dengan orang bersukacita? Gue mau nikah, datang ya. Ya kenapa? Karena kita kenal. Ya enggak? Tapi lebih jauh lagi. Gue ulang tahun. Cuma gue bikin private party. Pesta rahasia. Kenapa? Cuma teman-teman dekat yang diundang. Kita bisa bersukacita sama-sama. Benar gak? Syaratnya apa? Ada keintiman. Orang datang ke pesta rata-rata belum tentu. Padahal kalau diundang mohon doa restunya. Mereka datang ke pesta biasanya apa? Doa makan. Bukan doa restu. Karena ya cuma kenal begitu aja. Keluarga. Biasanya gembala lah. Udah pasti mendoakan doa restu ya. Keluarga dekat memberi doa restu. Tapi kalau kayak ramai doa makan. Berdoa makanan yang enak. Berdoa makanan yang gak cepet habis. Berdoa bisa tambah gitu ya kan. Berdoanya begitu. Bukan doa restu. Doa restu itu yang deket-deket aja. Itu soal kebahagiaan, bersukacita lah. Apalagi kalau bilang, ayat selanjutnya berkata apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Gimana kita bisa sampai menangis dengan seseorang? Itu butuh keintiman. Yuk kita hidupkan lagi kelompok sepakat bersama. Amin. Minta mic 1. Saya mau undang Ibu Tansye sebentar. Ya kan. Ibu Tansye udah tahu, udah mau siap-siap, mau beranjak ke depan. Ya. Kemarin ada jemaat yang meninggal, tapi emang udah lama sakit. Coba ceritain, Bu Tansye, akhir hidupnya seperti apa? Tangan kiri nih, yang dialami dengan kelompok sepakat bersama. Ya, saya mau ceritakan sedikit tentang kelompok bersama. Kedengeran? Mungkin lebih dekat lagi Tante. Kelompok bersama di kelompok saya. Kelompok saya itu sekarang ada 7 orang, kemarin 8. Sebenarnya ditentukan hanya 5 ya. Cuma ada beberapa yang ikut, terutama bekas komsel saya, Seslian, Ibu Lana, 7, tambah 1 karena Seslian itu ada Bro Teddy jadi 8.
tadinya kita menamakan kelompok ini Wonder Emak-emak. Karena semuanya wanita. Emak-emak udah tua semuanya. Tapi karena ada bapak, jadi saya tambah lagi Wonder Emak-emak dan bapak. Jadi kita di situ istilahnya saya paksa anggota saya untuk setiap hari. Karena saya bilang kalau saya nggak paksa kita akan hilang. Jadi saya paksa setiap hari kita bertemu hanya sebagai voice call tapi grup. Jadi setiap hari saya tetap membaca mulai dari 40 hari ke 1, kedua dan yang ketiga. Bukan karena hikmat saya, bukan karena kepandaian saya, tapi saya ingin semuanya sama-sama mendapat berkat menikmati firman Tuhan. Nah, pada saat itu saya juga agak pertama saya gabung dengan Seslian dan Bertedi, saya agak sedikit terkejut karena mereka ternyata sudah dipulihkan dalam keluarga mereka. Itu yang membuat hati saya bersukacita dan saya merasa terhibur dengan pemulihan yang mereka lakukan. Mungkin ini adalah karena Tuhan. Tapi kami terus melakukan pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Dan inilah pada saat walaupun mereka sakit, saya tetap memberi semangat kepada mereka. Saya bilang saya juga sakit. Tetapi kita mau, bukan istilahnya gini, bukan saya dan Seslian pasti minta sembuh. Gitu. Tapi seperti saya bilang, biarlah semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau saya boleh berdiri di tempat ini adalah kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Jadi saya juga terus beri semangat kepada Seslian. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata lain. Tuhan mengambil Seslian. Dan kita semua memang sedih di grup kita. Karena kita saling mencintai. Tapi satu hal yang membuat saya bahagia dan merasa terhibur. Karena pada akhir hayatnya Seslian, dia setiap hari duduk bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Dia bisa bereaksi, menanggapi firman Tuhan. Dia bisa memberi berdoa bersama-sama dengan kita. Saya suka kasih dia bagian untuk berdoa. Itu yang membuat hati saya terhibur dan merasa bahagia di hadapan Tuhan. Dan satu hal lagi yang membuat saya bahagia juga, hidup mereka sudah dipulihkan. Saya lihat betapa mereka mesra, betapa mereka hidup sebagai suami istri yang luar biasa seperti kita yang normal. Itu yang membuat saya bahagia. Walaupun banyak hal yang harus dikorbankan dalam persekutuan kami, waktu, mungkin uang, untuk membeli pulsa, untuk membeli internet, tapi saya merasa luar biasa karena saya bisa memberi satu. Pada akhir hidupnya Seslian, kita boleh bersama-sama di bawah kaki Yesus. Itu saja. Kasih aplaus dulu ya. Saudara, lihat di tengah penderitaan, di tengah pergumulan keluarga, sungguh luar biasa keluarga ini bisa dipulihkan. Dan kemarin ketika saya memakamkan jenazah almarhum, saya lihat juga ada anak-anak di situ. Saya lihat kerja Tuhan yang baik. Nah, kasih aplaus dulu buat kelompok sepakat bersama dari Ibu. Saudara, kesalehan kita adalah karena kita intim dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, akan memampukan kita untuk melakukan kewajiban kita kepada sesama.
Kita akan bahas 2 minggu ke depan. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita kepada sesama. Itulah buah sejati orang Kristen. Gitu. Yang disebut saleh hanya ketika kita bisa bersuka cita bersama-sama orang tertentu. Dan menangis bersama orang-orang tertentu. Jujur kalau ditanya, dengan siapa yang sudah bisa sekaligus bersuka cita sama yang menangis? Saya akan berkata, BFF. Best friend forever, kata Excel. Ya, hanya dengan mereka. Saudara, saya bisa mengenali saudara semua. Tapi untuk akrab, saudara perlu kelompok-kelompok kecil. Di mana saudara perlu tumbuh bersama, sepakat bersama. Saling mengasihi, saling mendoakan. Ya, setiap pagi saya sebut nama saudara. Tapi gak setiap hari saya bisa komunikasi dengan saudara. Tapi kalau saudara kembangkan di kelompok sepakat bersama, saudara sedang melatih kesalehan. Siapa yang mau latih kesalehan? Lambaikan tangan. Amin. Latih ibadah saudara sama Tuhan. Namun latih juga hubungan saudara dengan sesama. Amin. Orang yang paling menyedihkan adalah ketika dia mati. Mati sendirian, gak ada yang nangisin dia. Orang yang paling malang adalah ketika bahkan dia bersuka cita. Orang lain gak bisa nikmati sukacita. Sederhana itu. Biar Tuhan menolong kita. Amin. Jadi saya gak mau khotbah rumit-rumit. Tadi pengantarnya agak panjang, agak berat. Tapi saya pengen saudara tahu. Di dalam kekristenan ada Allah yang benar. Allah yang peduli dengan manusia. Dan Allah yang membuat kepeduliannya itu juga membuat sesama manusia saling peduli. Namun bukan hanya untuk hari ini. Tetapi juga untuk kekekalan. Stoicisme berkata Tuhan adalah akalnya. Manusia adalah pusat hidupnya. Gitu ya. Berputar di sekitar aku. Acukan penderitaan, acukan yang lain. Tapi Tuhan kita gak mengajarkan ada Tuhan yang benar yang kau bisa kenali dengan imanmu. Bahkan sesudah kehidupan ini, kalaupun hari ini engkau mengalami kesulitan, jangan takut. Kalau engkau sungguh-sungguh, kalau memang engkau harus mengalami kesukaran, engkau masih punya pengharapan. Katakan pengharapan. Kenapa? Pengharapan itu bukan hanya di depan. Pengharapan itu terbukti sekarang. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang menghibur kita. Bahkan ada kasih sesama yang menopang kita. Jadi ingat, ada iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Haleluya. Allah kita bukan hanya Allah yang baik. Tapi Allah yang benar. Tapi dia juga Allah yang baik. Percaya kepada Allah dan berkat-berkatnya. Amin. Di tengah kesulitan kita punya pengharapan. Di tengah kesulitan kita nggak sendiri. Nggak coba cari jalan keluar dengan pikiran manusia. Nggak, kita berharap sama Allah yang menolong. Dan untuk menolong kita Tuhan bisa pakai satu dengan yang lain. Itu sebabnya kalau hubungan satu dengan yang lain nggak benar. Bahkan Tuhan bilang begini. Kalau engkau mau ibadah. Ya, ayat yang terakhir. Saya ngomong dulu nih. Kita yang suka beribadah kan di sini nih. Di dalam Matius 23-24. Ya. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Bagus gak persembahan kepada Tuhan? Bagus. Namun di sini dikatakan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dia sedang jengkel sama kamu, dia sedang marah, dia sedang kepahitan. Dia sedang tidak beres dengan kamu. Tuhan bilang apa? Ayat 24. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini kesalehan Kristen. Jadi kita nggak melulu hubungannya dengan Tuhan aja, enggak. Hubungan dengan Tuhan benar kalau hubungan dengan sesama benar. Kalau hatimu nggak benar,
Engkau mau ibadah kayak gimana? Tuhan bilang, tinggalin dulu. Haleluya. Tuhan menolong kita menjadi umat salehnya. Amin. Tentu bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Dia bukan hanya Allah yang jauh, bahkan dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Saudara diberkati pagi hari ini. Saudara punya pengharapan pagi hari ini. Iman saudara dibangkitkan, amin. Saudara mau bertindak dengan kasih pagi hari ini, amin. Kasih senyum kiri kanan dulu. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Betapa kita mau terpesona akan Engkau, akan Tuhan. Kau hadir dalam setiap pergumulan kita, amin. Kau Allah yang setia. Kalau kita mengalami kesetiaan Tuhan, pasti kita akan setia sama pasangan kita. Amin Bapak-bapak. Kalau kita mengalami kesetiaan Tuhan, kita akan setia dengan suami kita. Amin Ibu-ibu. Anak-anak, kalau kita mengalami kesetiaan Tuhan, kita akan setia dengan keluarga kita. Gak melupakan keluarga kita, amin. Lambaikan tangan semuanya, katakan haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku amani dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Katakan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Saudara, penyerahan kita bukan kepada kesulitan, kepada nasib, tapi kita berserah kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini ada kesulitan, ada kesukaran, jangan menyerah dengan hal itu, tapi berserahlah kepada Tuhan. Jangan berserah pada pikiranmu, terbatas. Ada Allah yang besar. Haleluya, amin. Ada Allah yang peduli dengan engkau. Semakin engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, semakin engkau akan mengenal Tuhan. Semakin engkau kenal dengan Tuhan, semakin engkau intim dengannya, saudara. Saudara tidak hanya mendapat berkat-berkatnya, tapi yang terutama saudara mendapat Tuhannya sendiri, sang sumber berkat. Dan berkatnya yang memampukan kita menghadapi semua hal. Amin. Perkenanannya. Matius 5 berkata, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Ada masa sulit di situ, namun ada janji Tuhan di situ. Haleluya. Bahkan kehadiran kita akan menjadi berkat buat sesama.
Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Adanya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Amin, amin, amin. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandangku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Firman-Nya berkata, sekalipun engkau berjalan di lembah kegelaman, sekalipun engkau berjalan di lembah bayang-bayang maut, engkau tidak perlu takut. Sebab ada gadanya Tuhan, sebab ada tongkatnya Tuhan yang menyertai engkau. Dihalaunya musuh-musuhnya dengan gadanya. Dengan gadanya dihalaunya musuh-musuhmu. Dengan tongkat kasihnya diluruskan jalanmu. Dengan tongkatnya dibawa engkau ke jalan yang aman, ke jalan yang benar, ke jalan damai sejahtera. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah, ketelanjangan, kekurankah? Kasih Kristus sanggup mengatasi semuanya. Namun pagi hari ini, adakah iman di tengah jemaat? Adakah pengharapan di tengah jemaat? Adakah kita mau bertindak dengan kasih? Karena kita percaya Dia hadir dalam hidupku. Haleluya, mari sembah Dia pagi hari ini. Angkat tangan, muliakan Dia. Karena Dia melampaui segala kesulitan kita, segala persoalan kita. Orala bakaya laba syanda, rala bakaya shekera laba kaya laba syanda. Haleluya, haleluya. Kela pangkara laba syanda, dera laba kaya laba syanda. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau penuh hikmat, Engkau penuh keperkasaan. Orala bakaya laba syanda. Engkau baik, Engkau benar. Orala bakaya laba syanda. Kami berserah kepadamu. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Oh, kami tidak mengandalkan akal kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mengandalkan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini. Biar kepercayaan kami dibaharui. Biar kami tidak jadi serupa dengan dunia ini. Tapi pagi hari ini budi kami dibaharui Tuhan. Untuk mengenal siapa Allah kami. Allah yang mau intim dengan kami. Allah yang peduli dengan persoalan kami. Allah yang membuat kami terus percaya. Ada hari depan yang penuh harapan. Bahwa kami menjalani hidup ini tidak sendiri. Ada kasih Allah. Itu sebabnya biar kami juga membagikan kasih ini kepada sesama. Mulai dari orang terdekat, keluarga kami, kelompok sepakat bersama kami, bahkan sama keluarga jemaat Tuhan di dalam gereja lokal ini. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau bekerja lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Kuasa-Mu sungguh ajaib.
apapun persoalan jemaat, apapun pergumulan, Engkaulah jawabannya. Engkaulah jawabannya. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pengharapan, kami pulang dengan semangat baru. Kami mau berkata, kami orang yang pantang menyerah. Kami akan melihat kebaikan Tuhan di tengah dunia orang hidup. Bahkan kami memiliki pengharapan yang kekal. Terpuji namamu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Engkau layak terima persembahan kami. Engkau layak terima penyembahan kami. Engkau layak terima yang terbaik bagi kami, bagi Engkau Tuhan. Dari kami Tuhan, semua hidup kami biar bagi Engkau saja Tuhan. Berkenan Engkau memberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Tadakan kedua tangan-Mu jemaat Tuhan. Terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diangkatnya Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau lebih dari pemenang. Kau cakap menanggung segala perkara. Karena Kristus memberi kekuatan kepadamu. Bahkan Engkau menjadi saluran berkat-Nya bagi dunia ini. Itu sebabnya Tuhan mengutus Kau sebagai garam dan terang dunia ini. Biarlah kesalehan-Mu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang memutuskan untuk hidup saleh katakan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.